Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Pasti baik kan? Kembali lagi di channel YouTube Almansyah. Oke, di sini saya akan membahas tentang kerajaan Bali dari kelompok saya, yaitu kelompok 8. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol like, komen, dan share serta subscribe channel ini guys. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Kerajaan Bali adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 di Pulau Bali. Didirikan oleh dinasti Warmadewa dengan raja pertama Sri Kesari Warmadewa, berpusat di Berdulu, Gianyar. Kerajaan ini mencapai kejayaan di bawah Udayana dan berfokus pada agraris sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Majapahit pada abad ke-14. Kita masuk ke politik kerajaan Bali. 1. Raja pertama yang diketahui memerintah kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa yang namanya tercatat dalam Prasasti Blanjong abad 10. Ia dianggap sebagai pendiri dinasti Warmadewa yang menjadi dinasti penting dalam sejarah kerajaan Bali. Pusat pemerintah kerajaan ini berpindah-pindah, antara lain di wilayah Pajeng, Berdulu, Samprangan, hingga Gelgel. 2. Kerajaan Bali menganut sistem pemerintah monarki dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja menjalankan pemerintah dengan dibantu oleh pejabat kerajaan dan kaum pendeta, terutama Brahmana, yang berperan besar dalam bidang hukum dan keagamaan. Kekuasaan raja dianggap sah apabila sejalan dengan ajaran agama. Masa kejayaan kerajaan Bali terjadi pada masa pemerintah raja-raja dinasti Warmadewa, terutama pada masa Udayana Warmadewa. Pada masa pemerintahannya, stabilitas politik terjaga dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa semakin kuat melalui pernikahannya dengan Mahendradatta dari Jawa Timur. Hubungan ini juga melahirkan tokoh penting, yaitu Airlangga, yang kelak menjadi raja besar di Jawa Timur. Oke, berikutnya kita masuk ke ekonomi kerajaan. Kehidupan ekonomi kerajaan Bali terutama bertumpu pada sektor pertanian. Untuk menunjang pertanian, masyarakat mengembangkan sistem irigasi yang dikenal sebagai subak, yaitu sistem pengolahan air yang terorganisir dan berbasis kerjasama. Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang, baik perdagangan lokal maupun antar wilayah. Kerajaan memperoleh pendapatan dari pajak dan upeti yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta kegiatan keagamaan. Lanjut tentang kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Bali mengenal pembagian golongan sosial yang dipengaruhi ajaran Hindu, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisra, dan Sudra. Namun, sistem ini tidak bersifat kaku karena dipadukan dengan adat lokal. Kehidupan sosial masyarakat berpusat pada desa adat yang dipimpin oleh tokoh adat dan diatur oleh hukum adat yang disebut awik-awik. Pada masa kejayaan kerajaan, para raja mampu menjaga keharmonisan sosial melalui perpaduan antara hukum adat dan hukum agama. Lanjut ke budaya dan agama. Kerajaan Bali menganut agama Hindu aliran Siwa Buddha. Para raja pada masa kejayaan kerajaan berperan aktif dalam pembangunan pura, pelaksanaan upacara keagamaan, serta pelindungan terhadap seni dan sastra. Hal ini menyebabkan perkembangannya seni tari, gamelan, seni pahat,
dan tradisi upacara yang hingga kini masih dilestarikan. Konsep Trihita karena menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Setelah itu, kita membahas kemunduran kerajaan Bali. Kemunduran kerajaan Bali terjadi secara bertahap akibat melemahnya kekuasaan pusat dan konflik internal di kalangan elit kerajaan. Proses kemunduran ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Si Asta Suraratna Bumi Banten, yang merupakan raja terakhir kerajaan Bali sebelum berada di bawah pengaruh Majapahit. Pada tahun 1343 Masehi, ia dikalahkan oleh pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada, sehingga kekuasaan politik kerajaan Bali berakhir. Namun, meskipun secara politik mengalami kemunduran, kebudayaan Bali tetap bertahan dan terus berkembang. Lanjut, peninggalan prasasti kerajaan. Kerajaan Bali meninggalkan berbagai peninggalan sejarah seperti prasasti Belanjong, Candi Gunung Kawi, Goa Gajah, Pura Besaki, serta arca-arca bercorak Hindu-Buddha. Peninggalan ini merupakan hasil kebijakan raja-raja pada masa kejayaan kerajaan yang menaruh perhatian besar pada bidang agama dan budaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan tentang materi yang kita bahas ini, teman-teman. Secara keseluruhan, kerajaan Bali mengalami masa kejayaan pada pemerintah raja-raja dinasti Warmadewa, terutama Sri Kesari Warmadewa dan Udayana Warmadewa, serta mengalami kemunduran pada masa pemerintah Sri Asta Suraratna Bumi Banten. Meskipun kerajaan ini runtuh secara politik, nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat yang berkembang pada masa kerajaan Bali tetap hidup dan menjadi dasar kebudayaan Bali hingga masa kini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dari video ini kalian paham tentang apa sih kerajaan Bali itu. Oke, sekian dari YouTube Almansyah. Jika saya ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di komen, di like, serta subscribe channel ini, teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.